Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Serial video yang membahas detail Shikamaru Nara telah selesai. Di serial video kali ini Abdikos akan bahas tentang Otsutsuki dan teorinya. Yap, Abdikos sendiri sudah membuat video kalau Abdikos kurang suka dengan konsep Otsutsuki. Karena kalau tidak ada konsep Otsutsuki, dunia Naruto yang dibangun mewah sejak awal oleh Kishimoto sebagai universe ninja akan tetap menjadi universe ninja. Map Naruto yang sangat luas akan dieksplor dengan sangat detail, di mana ada beberapa benua di dunia yang tidak mengenal konsep cakra seperti benua Temujin dengan konsep kekuatan batu jelel. Mereka yang ada di benua Temujin akan berusaha melawan para ninja dan para samurai yang menggunakan konsep cakra dalam pertarungan, atau mungkin karena perbuatan Madara yang menggunakan kekuatan genjutsu untuk mengendalikan seluruh dunia. Para samurai yang juga menggunakan konsep cakra karena ada di benua yang sama dengan para shinobi pada akhirnya menganggap kalau para shinobi sudah kelewatan dalam hal ninjutsu. Mereka harus dihentikan, di mana para samurai mulai mempelajari sihir yang mirip ninjutsu dengan cakra mereka. Jadilah para samurai punya kemampuan unik yang setara ninjutsu para shinobi. Para samurai di dunia Naruto akan jadi karakter seperti di Bleach yang membawa pedang tapi punya kemampuan unik dari pedang mereka. Yap, tawaran plot Abdikos ini memang lebih menarik daripada ninja versus alien di Boruto, karena konsep Boruto menghapus plot hole di bumi yang belum selesai, tapi Kishimoto sudah buru-buru masuk ke plot alien. Sayangnya Otsutsuki sudah terlanjur jadi hal canon di dunia Naruto dan Boruto. Jadi mau tidak mau kita harus menerima konsep ninja versus alien. Dari sinilah Abdikos buat plot video alternatif lagi untuk membuat cerita menarik, yaitu dengan menyetarakan kekuatan ninja versus kekuatan alien Otsutsuki. Caranya adalah dengan memakai plot hole kematian Hashirama yang dalam teori Abdikos adalah setelah dia bertarung dengan Otsutsuki Shibai. Sebelum kematian Hashirama, Shibai dalam keadaan sekarat memanipulasi realitas shinobi yang ternyata pernah sekuat alien Otsutsuki, yaitu dengan mempelajari kekuatan alam yang melimpah ruah di bumi. Para shinobi bisa setara alien Otsutsuki dengan planet mereka yang berisi kebun pohon dewa. Dan ya, sekarang Abdikos menemukan komen menarik lagi dari teman kos, yaitu seandainya Otsutsuki itu adalah nama sebuah klan, apakah ada klan lain yang tinggal di luar bumi selain klan Otsutsuki? Atau mungkin tinggal di dimensi lain? Sebelum Abdikos menjawabnya, Abdikos jelaskan dasarnya dulu. Jika Otsutsuki memang nama sebuah klan, maka sudah bisa dipastikan Otsutsuki adalah klan dewa, karena memang jutsu-jutsu mereka kebanyakan sudah di level dewa, seperti berpindah atau menciptakan dimensi baru, memanipulasi realita, dan melihat segalanya. Jadi ya, jika Otsutsuki adalah klan dewa, apakah ada klan dewa lain selain Otsutsuki? Berikut teori dari Abdikos, check out, check it bro. Pertama, klan dewa apa Otsutsuki itu? Awalnya kita mengira kalau Otsutsuki adalah dewa, tapi setelah diungkap fakta bahwa kedatangan mereka ke bumi adalah untuk menanam benih biju menjadi pohon dewa sehingga bisa memanen buah cakra dari sebuah planet yang merupakan kumpulan dari miliaran informasi genetik yang sudah diserap pohon dewa sebelumnya, sehingga hal ini bisa membuat para Otsutsuki berevolusi serta memperoleh kemampuan untuk membackup diri mereka pada sebuah flash disk super canggih yang bernama Karma. Jadi sudah jelas kalau Otsutsuki bukanlah dewa klenik, melainkan dewa alien dengan teknologi yang super duper canggih. Jadi ya, sebut saja klan Otsutsuki sebagai klan dewa teknologi. Kemampuan dewa teknologi Otsutsuki adalah mendownload informasi genetik dari planet-planet yang mereka kunjungi untuk membuat mereka terus berevolusi menjadi wujud dewa yang sesungguhnya, di mana satu-satunya alien Otsutsuki yang telah mencapai level ini adalah Shibai Otsutsuki. Jadi bisa dibilang Shibai Otsutsuki adalah ahli teknologi di dunia Boruto yang telah mencapai level dewa, sementara Otsutsuki lainnya baru ingin mencapai tahap itu.
Kedua, klan Dewa Kematian. Oke, teman-teman pasti tahu jutsu khas milik klan Uzumaki bukan? Jutsu ini memanggil Shinigami alias Dewa Kematian ke dunia nyata. Pertanyaannya, apakah Shinigami ini hidup? Jawabannya adalah iya. Dia hidup, bahkan dialah dewa pertama yang kita kenal di dunia Naruto selain Hiruzen, sang dewa shinobi. Ritual yang digunakan juga bukan ritual biasa, tapi ritual untuk menumbalkan jiwa yang setara, untuk kemudian jiwa-jiwa tersebut dikonsumsi oleh Dewa Kematian, sehingga jiwa-jiwa tersebut tidak pergi ke alam akhirat alias Pure Land, melainkan terjebak di perut Shinigami. Perut Shinigami menjadi alam alternatif setelah kematian selain Pure Land alias jodoh, dan juga alam persimpangan alias Rengoku. Jadi ya, kalau ada dewa yang setara Otsutsuki Shibai, kemungkinan Dewa Kematian adalah jawabannya. Dia adalah dewa yang tinggal di dimensi khusus layaknya Shibai. Kemungkinan dulunya Dewa Kematian juga seorang alien layaknya Otsutsuki Shibai sebelum akhirnya dengan metode khusus layaknya Shibai yang berkali-kali memakan buah cakra dan reinkarnasi, sang alien Shinigami telah mencapai tahap dewa lalu berpindah ke alam dia sendiri. Hal ini juga menjawab pertanyaan dari teman kos berikut ini, yaitu apakah seorang Otsutsuki bisa disegel menggunakan jurus Shikifujin? Jawabannya bisa, asalkan cakra yang digunakan setara dengan cakra yang akan disegel. Jadi jiwa Kaguya bisa disegel asalkan yang mensummon Shikifujin cakranya juga setara Kaguya. Mungkin ini juga menjadi alasan kenapa Minato tidak bisa menyegel sepenuhnya jiwa Kurama, karena cakra yang dia korbankan untuk memanggil Shikifujin tidak setara dengan cakra Kurama yang akan dia segel, sehingga Minato harus membagi cakra Kurama menjadi dua. Cakra Yin Kurama disegelkan ke dalam dirinya, sementara cakra Yen Kurama disegelkan pada Naruto. Ketiga, klan Dewa Kejahatan dalam kurung Jashin. Yap, kalau diterjemahkan secara harfiah, Ja itu artinya kejahatan alias evil, sedangkan Shin adalah dewa. Jadi Jashin adalah dewa jahat misterius yang seringkali disembah oleh Hidan dan pengikutnya. Dengan menyembah Dewa Jashin, Hidan mendapat keabadian. Dia tidak bisa mati dengan luka biasa, jadi serangan fisik tidak akan mempan kepadanya. Bahkan dipotong kepala sekalipun tidak akan membuat Hidan mati. Namun meski begitu, kondisi fisik seperti kelaparan tetap bisa membunuhnya. Dan ya, sama seperti Dewa Kematian yang dipanggil menggunakan jutsu Shikifujin, Dewa Jashin juga bisa mengambil nyawa seseorang secara instan menggunakan ritual darah, yaitu ketika seorang pengikut Jashin mengambil darah dan mempersembahkannya pada lingkaran segitiga terbalik sebagai simbol Jashin. Maka orang yang diambil darahnya akan mengalami luka yang sama dengan pengikut Jashin yang menumbalkannya. Secara gampangnya, ini adalah ritual voodoo. Berbeda dengan kematian dari jutsu Shikifujin yang memakan jiwa ke dalam perut Shinigami, Jashin tidak menyandera jiwa yang terbunuh dengan ritual darah. Jadi jiwa tersebut akan langsung pergi ke Pure Land sehingga bisa di Edo Tensei. Jadi ya, Jashin kemungkinan dulunya adalah alien sama seperti Dewa Kematian dan Dewa Shibai. Dia telah mencapai tahap kedewaan dengan menumbalkan banyak sekali darah alias melakukan ritual penumbalan, sehingga dia mendapat julukan Jashin alias sang dewa kejahatan. Keempat, klan Dewa Alam. Saat Six Path Chibaku Tensei dikeluarkan, muncul sosok makhluk raksasa dengan simbol lingkaran di dahinya. Makhluk tersebut sangat-sangat kuat sampai-sampai mampu menyegel alien Otsutsuki yang belum mencapai tahap dewa layaknya Shibai. Dan ya, teori dari Abdikos, dialah Dewa Alam. Jadi alasan kenapa ada para hewan di Naruto yang bisa berbicara itu karena kekuatan alam yang dimiliki oleh sang Dewa Alam. Berbeda dengan Otsutsuki dan pohon dewa yang punya kekuatan bernama Shinjutsu. Dewa Alam memberikan kekuatan energi alam bagi pengikutnya, yang mana jika dicampurkan dengan kekuatan cakra, maka tercipta kekuatan besar yang bernama Senjutsu. Hagoromo bisa memanggil kekuatan Dewa Alam di jutsu Six Path Chibaku Tensei karena dia yang keturunan alien Otsutsuki telah mempelajari cakra alam dengan sangat-sangat expert. Bisa dibilang Dewa Alam adalah alien tertua di bumi, bahkan lebih tua dari alien Otsutsuki, alien Jashin, dan alien Shinigami. Kelima, Jalan Dewa alias Shinto. Sebenarnya dia bukan alien,
tapi sosok yang berhasil mencapai level dewa dengan metode dia sendiri, bukan metode penumbalan layaknya Jashin, metode reinkarnasi layaknya Shibai, atau metode mengkonsumsi jiwa layaknya Shinigami. Dia mencapai level dewa dengan jalan bertapa, memanfaatkan semua kekuatan dewa yang ada, dan ya dialah sang Rikudo dalam kurung Hagoromo alias sang petapa 6 jalan. Petapa 6 jalan kalau di mitologi aslinya adalah bentuk reinkarnasi manusia dari 6 alam dengan karma yang mereka dapatkan dari masing-masing alam. Jadi Hagoromo mengambil inspirasi dari ajaran Buddha yang telah koeksis dengan agama Shinto di Jepang. Bisa dibilang Hagoromo adalah makhluk yang telah mencapai level kebudayaan dalam kurung dewa. Keenam, jika Otsutsuki bukan klan tapi julukan untuk alien. Sekarang pertanyaan teman kos tersebut kita balik, yaitu bagaimana kalau Otsutsuki bukan suatu klan melainkan sebuah julukan untuk kata alien di dunia selain bumi. Jadi bisa dari planet lain atau dimensi lain. Maka hal ini akan memicu banyak teori baru kalau sosok-sosok yang memperoleh keabadian layaknya Jashin, Shinigami, atau bahkan Orochimaru bisa kita curigai sebagai seorang Otsutsuki dalam kurung alien. Sampai jumpa di video series berikutnya tentang Otsutsuki dan teorinya. Saya Abdi Kos, salam Mi.